Sementara Jintai yang pingsan akibat suntikan obat teringat pesan sang Raja Tua, di mana Raja Tua mengatakan bahwa jika negara mereka telah dikuasai Songpa, maka Songpa akan meresmikan undang-undang pelegalan narkoboy. Raja Tua ingin kerajaan Livala keluar dari jeratan barang haram ini, walaupun ketiga anaknya harus jadi korban. Semua tentara yang mengabdi kepada Raja Tua saat itu bersumpah untuk melaksanakan wasiat. Kemudian Jintai sadar dari pingsannya. Ia lalu melihat berita mengejutkan di TV yang menyatakan bahwa pangeran pertama dan pangeran kedua meninggal dalam konflik adu senjata. Di sana PM Sonpa mengumumkan bahwa sesuai hukum kerajaan, pangeran ketiga Harman akan dilantik menjadi raja dan pelantikan itu akan dilakukan besok malam. Namun Jintai yang sudah muak dengan kelakuan picik sang menteri langsung memegang remote bom nano dan berkata bahwa pangeran ketiga hanya akan menjadi bonekanya Songpa. Itu berarti dia harus membantunya menyelesaikan ini sampai tuntas. Karena bom nano masih terpasang di tubuhnya, Ana pun terpaksa setuju. Di sisi lain, Roger menemui Songpa untuk mengingatkan janjinya yang mana jika dia berhasil merebut kekuasaan, Roger lah yang akan memegang seluruh angkatan militer. Songpa pun setuju dan Roger lalu menghabisi jenderal-jenderal yang berpotensi melawannya. Sehingga hanya ada satu jenderal yang tunduk padanya. Kemudian Roger mengecek persiapan penobatan raja nanti malam dengan Songpa. Sebenarnya Songpa tak peduli dengan negara ini. Selama negara ini menghasilkan uang yang banyak dari perdagangan narkoboy, itu sudah cukup untuk memperkaya dirinya. Singkat cerita, malam pun tiba. Acara penobatan sebentar lagi akan dimulai. Di sana Ana dan Jintai berada di sebuah gedung 3 kilo dari acara penobatan. Jintai yang membantunya lalu mengukur kelembaban cuaca dan arah angin. Ia lalu menjelaskan bahwa akan ada 3 ledakan kembang api. Jadi Ana harus memanfaatkan suara gemuruh kembang api tersebut untuk menembak. Dan di sini Ana hanya punya 3 kesempatan untuk menembak. Di tempat acara, Pangeran Harman akhirnya naik podium dan prosesi upacara dimulai. Ternyata targetnya adalah Pangeran Harman. Rupanya Harman tak boleh naik tahta karena cek saya tadi bahwa ketika Pangeran Harman jadi raja maka dia akan jadi boneka, sedangkan kekuasaan berada di tangan Sonpa. Dan tidak lama kembang api pertama dan kedua diledakkan. Jintai heran kenapa Ana belum menembak. Rupanya Ana mempunyai statement bahwa dia tidak akan pernah menembak anak kecil. Sementara itu, Harman akan segera menandatangani pengangkatannya dan sekaligus peresmian UUD Narkoboy milik Sonpa. Lalu tidak lama, Ana malah menembak borgol yang mengikat kaki Harman. Di sana keadaan langsung berubah ricuh dan panik. Lalu Harman dibawa Roger ke dalam. Di sana Jintai sambil kesal bertanya kenapa dia tak membunuhnya. Ana menjawab dia tak akan menembak anak kecil. Namun tidak lama tentara mengejar dan mulai menembak mereka. Saat itu remote bom nano milik Jintai jatuh dan hancur. Keduanya melompat dan baku tembak pun terjadi. Tapi tidak lama ada sniper yang menembak ke arahnya. Ternyata itu adalah Roger, seniornya di angkatan khusus dulu. Saat Ana melihat wajah Roger, jelas membuatnya ingat dengan masa lalu. Saat itu, mereka sudah terkepung di zona perang. Ana mengira Roger akan membantunya dan akan menyelamatkannya. Tapi rupanya dia malah mendorongnya sehingga Ana terjatuh ke jurang.
Kembali ke masa sekarang, di sana dia menyeret Sipan ke kamar. Ana yang sudah muak dengan bom nano di dalam tubuhnya meminta Sipan untuk membedahnya. Jelas Sipan menolak karena untuk mengeluarkan bom nano membutuhkan perlengkapan yang komplit. Tapi Ana yang sudah kesal memaksanya untuk memikirkan bagaimana caranya. Beruntung Sipan ingat sesuatu, mereka mungkin bisa mencoba cara alternatif ini. Kemudian Ana dimasukkan ke bak yang berisi air dan airnya siap dialiri listrik. Rupanya Sipan akan mencoba mematikan dan merusak bom nano di darahnya. Listrik dengan tegangan tinggi mengalir ke dalam air dan mulai merusak bom di aliran darah Ana. Hingga akhirnya mereka berhasil. Tapi Ana harus pingsan akibat tegangan yang begitu tinggi. Sementara itu, Jintai mencoba mengkoneksi bom nano dengan laptopnya. Tapi sayang, koneksinya dengan bom di tubuh Ana sekarang sudah terputus. Saat Sipan akan memberi napas buatan, Ana kembali sadar. Tapi tiba-tiba ada orang yang menerobos masuk dan menyerang Sipan. Ternyata itu adalah Roger yang telah melacak Ana. Roger pun mengingatkan Ana tentang saat itu di mana mereka pernah menjadi sepasang insan yang sama-sama labuh bogoh. Tapi Ana tak sudi lagi berbaikan dengannya, lalu dia menyerang Roger. Roger masih berusaha membujuknya, sementara Ana terus melawan. Hingga akhirnya Roger tak punya pilihan lain selain harus mengalahkan Ana. Tidak lama, Sipan masuk ke sana. Rupanya ada sekelompok tentara yang datang. Roger yakin bahwa tentara itu adalah pasukannya. Tapi ternyata Roger pun kesal dan ingin tahu apa maksud dari Songpa mengirim para tentara untuk membunuhnya. Dan Roger dikejutkan ketika ia dikirimi video call yang masuk dari Pangeran Harman yang meminta tolong padanya. Di mana Harman dikejar oleh sekelompok tentara dan berhasil melarikan diri. Roger lalu meminta tolong ke Ana agar melacak dan menyelamatkan pangeran ketiga. Ana pun melakukan permintaan dari Roger. Dan ternyata tentara yang mengejar dan menembaki Pangeran Harman adalah pasukan Jintai. Ya, rupanya Jintai tidak akan berhenti untuk membunuh Harman agar UUD Narkoboy tidak berlaku. Di sana Ana langsung ikut baku tembak. Setelah berhasil menghancurkan semua mobil yang mengejarnya, Ana lalu masuk ke mobil yang ditumpangi Pangeran Harman. Sementara itu, Songpa berhasil menangkap Roger. Dia menyalahkan Roger yang tidak bisa menangkap Pangeran Harman. Oleh karena itu, Roger harus bersabar dan menerima kenyataan pahit bahwa perjanjian mereka harus batal. Dan dengan entengnya, Songpa mengatakan bahwa dia sudah tidak butuh lagi jasanya. Kemudian, ia memerintahkan Jie untuk menghabisi Roger. Tapi apa yang terjadi? Jie rupanya masih bagian dari masa lalu yang juga diselamatkan Roger. Dia rupanya jatuh cinta dan berhutang budi pada Roger. Mereka pun keluar dari ruangan itu. Songpa sangat kaget kenapa Roger bisa bebas. Dia lalu memarahi Jie yang mengkhianatinya. Dan Roger lalu menghabisi Perdana Menteri Songpa. Kini Roger lah yang mengambil alih kerajaan ini. Sementara itu, Ana diberi penjelasan oleh Pangeran Harman. Rupanya dia memang sengaja kabur dari rumah Songpa karena dia sangat membenci ude-ude hukum pelegalan menanam dan menjual narkoboy. Dia tahu rakyat kerajaannya sangat menderita gara-gara narkoboy. Kemudian Harman memohon kepada Ana untuk membantu mendapatkan haknya sebagai raja kembali. Harman berjanji akan membayarnya berapapun harganya. Di sana Ana setuju, tapi Jintai sudah ada di sana. Jintai saat ini memang belum mengetahui situasi bahwa Songpa sudah meninggoy. Oleh karena itu ia masih mengejar Harman. Ana langsung pasang badan dan keduanya saling menodongkan senjata.
Jintai berkata setelah menghabisi pangeran, dia akan menghabisi dirinya sendiri. Tapi si Pan tiba-tiba datang menghentikan mereka berdua. Lalu Harman berkata bahwa tidak ada gunanya menghabisinya, karena jika dia mati, Songpa dengan gampang mencari anak lain sebagai pengganti dirinya. Harman lalu memohon kepada Jintai untuk menghabisi orang-orang jahat dari kerajaan Livala agar narkoboy tak menyakiti orang tak bersalah lagi. Jintai pun akhirnya luluh dan akan membantu Harman. Setelah pasukan Jintai datang, Harman pun berkata bahwa Songpa sudah dihabisi oleh Roger. Dia dan Songpa sama saja berniat menjadikan kerajaannya sebagai produsen narkoboy. Jelas anak kaget mendengarnya dan mereka langsung mengatur rencana. Singkat cerita, Anna berpura-pura memanggil Roger dan mengatakan bahwa dia sudah menangkap orang yang ingin menculik Pangeran Harman. Sementara itu, para pejabat pemerintah yang ribut langsung dihabisi oleh Jai. Kemudian Jai meletakkan kotak yang berisi bagian tubuh Songpa. Dan tiba-tiba, di tempat yang sama, Harman dibawa kembali ke istana. Namun Anna masih ingin mengkonfirmasi sesuatu. Anna lalu mengajak Roger meninggalkan negara ini dan hidup berdua menjadi sepasang suami istri. Tentu Roger menolak karena mereka akan hidup tentram dan makmur di sini. Dia bertanya tentang sesuatu dan di sini kita diberi fakta mengapa Roger berbelot. Jadi saat itu pasukan mereka akan menghabisi seorang raja narkoboy di wilayahnya. Roger lalu menghabisi Gempong dan mengambil seluruh narkoboynya. Oleh karena itu Roger berkhianat demi memperkaya diri. Roger masih mencoba berdalih. Dia beralasan bahwa kerajaan ini miskin, tanahnya tandus, dan tak ada yang tumbuh kecuali opium. Rakyat kerajaan terpaksa melakukan ini demi kemaslahatan mereka. Alih-alih termanipulasi, Anna lalu memeluk dan mencium Roger untuk terakhir kalinya. Anna rupanya lebih memilih pergi karena dia tak bisa menjalin hubungan dengan orang yang mencari uang lewat narkoboy. Tapi Roger tak terlalu peduli. Kemudian Roger pun mengancam Pangeran Harman untuk menandatangani undang-undang pelegalan dan penanaman narkoboy di Livala. Ancamannya tak main-main, seluruh pelayan keluarga kerajaan akan dihabisi jika dia tak mau bekerja sama. Singkat cerita, hari pelantikan pun dimulai kembali. Di sana para tentara berjaga di sekitar acara. Acara itu juga diliput media internasional. Di luar sana, jelas proses pengesahan UUD Narkoboy membuat banyak rakyat protes. Dan dampak buruknya, kerajaan Livala akan mendapat sanksi internasional. Tapi si Roger yang melihat dari kejauhan jelas sangat senang. Hingga inilah yang terjadi. Dia merobek dokumen yang ditandatanganinya untuk menyelamatkan negara warisan ayahnya. Baginya, hukum pelegalan narkoboy tak akan pernah berlaku di negara ini. Jelas Roger sangat marah dan kesal. Roger pun menyuruh pasukan untuk membuat kekacauan. Untungnya para tentara Jai yang menyamar menjadi penjaga segera membawa pergi Pangeran Harman. Setelah itu pasukan Jintai segera pergi dari sana sambil membawa Harman dan Sipan. Akibat baku tembakan tadi membuat mobil Jintai rusak sehingga dengan terpaksa mereka harus melanjutkan dengan berjalan kaki. Tapi bahayanya makin banyak pasukan Roger yang berdatangan. Namun Anna langsung pasang badan untuk menahan mereka. Di sana mereka harus kabur sebelum ditembak tank. Tapi sialnya bahwa Anna malah terkilir. Dia meminta Sipan naik membantunya. Setelah Sipan sampai dan meluruskan bahu Anna, ia langsung membantunya menembak. Tapi Roger yang sudah tahu kebiasaan partner lamanya dan bagaimana cara bertarungnya, langsung memberitahu pasukannya terkait lokasi Anna. Anna berteriak dan langsung melarikan diri dari sana. Roger meminta anak buahnya menembaki lokasi sehingga Anna terjatuh. Di tempat lain, Anna berhasil sampai di bawah. Lalu inilah yang terjadi.
Pertempuran itu berlangsung sepanjang hari sampai malam tiba. Di sini Jintai dan pasukannya semakin terpojok. Saat tank sedang mendekat, ya, Ana berhasil menembaknya. Tapi masalah kembali datang ketika Jai turun tangan mengejar pasukan Jintai. Pasukan Jintai belum mau menyerah. Mereka berhasil masuk ke gedung dan Jintai menghabisi orang-orang ini. Dia akhirnya berhadapan dengan Jai. Kondisi Jintai yang terluka membuatnya kepayahan. Dia menemukan Pangeran Harman, tapi itu hanya jebakan. Saat Jintai menyerang, Roger menembaknya sehingga Jintai terjatuh. Tapi Ana juga berhasil menembak Jai. Namun Jai berhasil membawa Harman ke dalam. Saat itu Jai menyangka Roger akan menolongnya, tapi inilah yang terjadi. Roger yang terdesak malah mengorbankan Jai. Di sini peluru Ana habis dan dia hanya punya peluru yang ada di kalungnya. Sementara itu Roger yang dilengkapi sinar infra jelas posisinya lebih diunggulkan. Tapi Ana dengan cerdasnya menyalakan suar dan membakar jerami sehingga membuat pandangan Roger terhalang. Di saat Roger sibuk mencari keberadaan Ana menembak dengan peluru terakhirnya. Tapi Ana malah menembak borgol di kaki Harman. Harman lalu mengganggu fokus Roger dan melarikan diri dari sana. Tapi saat Roger lengah, Ana berhasil masuk ke tank dan menembakkan misil. Akhirnya dia menuntaskan dendam lama yang mengakar di dirinya. Sementara itu, Sipan segera membantu Jintai yang terluka. Kini mereka berhasil membawa Pangeran Harman berjalan keluar dari zona perang. Tidak lama, jenderal terakhir kerajaan Livala datang. Dia meminta semuanya melakukan gencatan senjata dan hari damai pun akan datang. Kemudian Harman menuntaskan perjanjian UUD anti narkoboy dan memusnahkan semua ladang opium. Sementara itu, Jintai diangkat menjadi jenderal angkatan darat dan Sipan berhasil menjadi dokter. Sedangkan Ana melanjutkan pekerjaannya sebagai sniper memburu setiap gembong narkoboy yang merugikan masyarakat. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor.